Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kali ini saya ingin menanggapi, ya, sebenarnya ada beberapa komen yang ingin saya tanggapi, akan tetapi menghindari supaya videonya tidak terlalu panjang, maka saya akan merespon komen-komen dari Laskar atau Punggawa Aswaja KW satu demi satu. Ya, mereka ini bukan pendekarnya, sobat-sobat. Ya, yang akan saya respon komennya ini bukan pendekarnya. Ya, seperti misalnya Sani Uye, Gus Jaka, dan lain-lainnya, itulah pendekarnya. Ya, tetapi orang-orang seperti atau komentator-komentator seperti Mas Hari Purwanto yang katanya dosen berarti sudah strata 2, ya, dalam tingkat kesarjanaan, Jabir Mubarok, kemudian Onta Gurun. Ini bukan pendekarnya, sobat-sobat. Ini kroco, ya. Kalau dalam pertandingan olahraga, mereka-mereka ini tak lebih seperti cheerleaders. Ya, seperti cheerleader, pemandu sorak, pemimpin sorak, ya. Mereka akan bersorak kalau yang didukung menang. Mereka akan mencemooh, ya, lawan kalau yang didukungnya kalah. Tingkah mereka kan seperti itu, ya, sobat-sobat. Selama ini komen-komen mereka, ya, karena mereka ini kontra dengan saya, kan selalu kan saya dicemooh, dicaci maki, difitnah, dibully lah, sobat-sobat. Ya wajar lah, ya, karena mereka ini kan pemandu sorak dari golongan Aswaja KW. Nah, baiklah sobat-sobat, ya. Adapun yang ingin saya respon komennya Mas Hari Purwanto, sobat-sobat, ya. Pak dosen, apa kabar Pak dosen, ya? Semoga di bulan Ramadan ini bisa berpikir lebih jernih, bisa menambah wawasan. Kalau berkomen tidak landasannya hawa nafsu, akan tetapi pemikiran yang ilmiah. Jadi tentu saja kalau seseorang yang sudah menduduki strata 2 dalam tingkatan kesarjanaan, ya, perkataannya tidak ngawur, ilmiah, ya, tidak caci maki, apalagi berkata kasar dan kotor. Tapi kemarin-kemarin Mas Hari Purwanto itu seperti itu, Mas. Ya, mudah-mudahan saya doakan saja Mas Hari Purwanto sekarang, ya, lebih bijak, lebih bisa mengendalikan kata-kata atau kalimat dalam komen-komennya, sehingga Mas Hari Purwanto bisa menjaga muruah, harga diri Mas Hari Purwanto sebagai seorang dosen. Ini harapan saya, ini doa saya kepada Mas Hari Purwanto. Tulus loh, Mas. Saya tidak hanya di mulut saja, tapi dari hati saya. Ini bulan Ramadan. Nah, baiklah sobat-sobat. Mas Hari Purwanto dalam komennya, jadi ada beberapa poin yang saya ambil dari komen tersebut, sobat-sobat. Yang pertama, Mas Hari mengatakan Sukamto Tuyul bertanya karena ingin
melakukan cross check, ya, apakah pemahaman saya mengenai tahlilan sama dengan pemahaman Aswaja KW ya maksudnya, ya. Ini kan apa ya? Apakah pemahaman Aswaja itu adalah sumber kebenaran, ya, atau menjadi dalil kebenaran? Ini kan ngawur nih, aneh. Pemahaman kita yang harus disamakan bukan disamakan dengan pemahaman Aswaja. Akan tetapi samakah pemahaman kita dengan Allah dan Rasulnya, dengan Quran dan hadis Mas Hari, bukan dengan pemahaman Aswaja. Kalau ternyata pemahaman Aswaja tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, kan salah juga. Jadi jangan dijadikan ya pemahaman siapapun sebagai ukuran kebenaran. Nah, baiklah, saya ulang ini. Ini sudah berkali-kali saya ungkapkan ya. Surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Kan jelas, Mas, ya. Nah, coba Mas Hari baca kembali nih surat ini, ya. Tentu saja dengan hati dan pikiran yang jernih, ya. Kan jelas Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan pemimpin di antara kamu. Maka jika kamu berbeda pendapat, berselisih pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, jadi Mas Hari Purwanto, ya, pemahaman kita ya bukan disamakan dengan pemahaman kelompok lain, orang lain, golongan lain, akan tetapi samakah dengan Al-Quran dan hadis? Samakah atau tidak? Kalau sama itu benar, kalau tidak sama ya berarti tidak benar. Yang kedua, sobat-sobat, Mas Hari menjelaskan tahlilan itu adalah mengirim pahala bacaan, yang mengacu kepada surat An-Nisa ayat 59 tadi, bahwa semua harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kita ini sekarang sedang membahas dan berselisih pendapat tentang tahlilan, ya. Nah, para pendukung dakwah kembali kepada Al-Quran dan hadis, kepada Al-Quran dan Sunnah, mengatakan ini bid'ah. Ya, kalau Aswaja KW mengatakan bid'ah hasanah, ini bid'ah mungkarot. Kiai Haji Idrus Ramli sudah mengakui itu, ya. Nah, sekarang katanya tahlilan itu kirim pahala bacaan. Coba hadirkan dalil, ya. Siapa, kapan, di mana, ya, Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan imam mazhab yang 4 pernah melakukan kirim pahala bacaan. Ya, jelas tidak ada, tidak akan ditemukan. Karena ini tidak mereka lakukan. Padahal mereka mampu melakukan itu, tapi mereka tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Aswaja KW yang berhubungan dengan kematian. Nah, yang ketiga, sobat-sobat, Mas Hari mengatakan tahlilan itu ibadah, bukan ibadah
Dong, artinya kan jelas mereka menganggap ini ibadah. Ya, iya, ya makanya karena ibadah ini tidak dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, bahkan imam mazhab yang 4, ya, dan Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Barang siapa melakukan suatu amalan bukan bagian dari urusan kami, maka dia tertolak. Nah, jadi jelas ya, ini bid'ah. Karena Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan imam mazhab yang 4 tidak pernah melakukan. Nah, kemudian poin yang keempat yang saya respon adalah tahlilan itu katanya kirim pahala sedekah. Ya, memang menurut Nabi ya, kalau kita bersedekah untuk orang yang meninggal ya, maka pahalanya sampai. Akan tetapi apakah harus dengan mengadakan acara, dengan kumpul-kumpul, dengan acara tahlilan? Apakah harus dengan acara seperti itu untuk sedekah? Padahal sedekah itu kan untuk fakir miskin. Sementara yang diundang apakah mereka itu fakir miskin? Nah, jadi sobat-sobat, ya, ini kan apa ya, pembelaan, pembenaran bagi amalan bid'ah tahlilan mereka. Tetapi pembenarannya, pembelaannya tetap saja tidak bisa membuat amalan tahlilan ini menjadi tidak bid'ah. Nah, jadi percuma saja. Ya. Karena sudah saya karena ya poin yang disampaikan oleh Mas Hari Purwanto kan sudah terpatahkan dengan dalil dan argumentasi yang saya sampaikan. Nah, bingung kan Mas Hari ini? Ya saya yakin dia sekarang bingung. Dia ini lagi nyari-nyari lagi nih ya, bantahan yang bagaimana lagi. Saya ingatkan saja kepada Mas Hari Purwanto, ingin membantah dengan cara apapun, dengan dalil apapun, argumentasi apapun, dengan cocok logi akal-akalan, tetap tidak akan bisa membela atau bisa membatalkan bahwa amalan tahlilan adalah bid'ah. Kullu bid'atin dolalah, kullu dolalah finnar. Setiap yang baru sesat dan setiap yang sesat ada di neraka. Tentu saja ini berhubungan dengan amal ibadah, bukan berhubungan dengan masalah iptek, perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.